Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau memulai ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan kita. Kita memuji Dia. Sebab Dia begitu baik dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau layak disembah Tuhan. Kau yang layak diagungkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan Yesus. Ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu. Terima kasih Yesus. Adil dan benarlah jalanmu, Yesus Raja segala raja. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, Sebab Kau Allah. sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan layaklah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Saya undang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia. Sekali lagi sama-sama kita katakan besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sama-sama katakan layaklah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami layak disembah. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, Sungguh adil dan benar. adil dan benarlah jalan Yesus, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Terima kasih Yesus yang menaikkan penyembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau layak disembah. Setiap hati menyembah, Hanya nama-Mu ditinggikan Tuhan. Hanya nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami puji, kami sembah Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami Yesus. Haleluya. Kau yang kami sembah. Besar ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Terima kasih Yesus. Kau begitu baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau ajaib Tuhan, besar ajaib karya-Mu. Kami menyembah, kami memuji Engkau Tuhan. Kau sungguh ajaib Tuhan dan Tuhan. Sembah dan Kami bersyukur, Ku sembah dan puji Tuhan. Yesus. Terima kasih Yesus. sembah dan puji penuhi tatamu. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Lebih sungguh lagi sama-sama kita katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan
Dengan kasih Kristus, saya minta sedang Ibu Desi bawa kita dalam doa pembukaan. Haleluya, haleluya. Glory, terpujilah Engkau Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Pagi hari ini hati kami mengucap syukur. Kami mau katakan Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan kami. Kami boleh ada, jemaat Tuhan boleh ada, semua karena kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan berlaku dalam kehidupan kami. Kami rasakan kehadiran Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau menyenangkan hati Tuhan. Lewat suara kami, lewat hati kami, lewat tubuh kami. Kami mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Karena kami tahu Tuhan, kami rindu lawatan Allah berlaku pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami datang bukan dengan kebetulan, tapi kami mau membawa hati kami yang terbaik buat Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat suara kami, pujian penyembahan kami. Kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Sebab Tuhan itu lebih dulu baik kepada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus mengurapi setiap pelayan Tuhan yang melayani Tuhan pagi ini. Boleh ada di bawah kendali Roh Kudus. Biarlah Tuhan urapan Allah bekerja dalam setiap pujian yang dinaikkan, penyembahan yang dinaikkan. Kami percaya Tuhan Engkau bekerja bagi setiap pemusik yang ada. Harmonisasi bekerja sehingga setiap jemaat yang datang merasakan kehadiran Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, banyak teman-teman kami yang belum hadir hari ini, percepat langkah mereka Tuhan, sehingga kami bersama-sama memuji Engkau. Karena tidak ada lain yang kami bahagiakan, kami banggakan dalam hidup ini apabila kami boleh menyembah Engkau, menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan juga menyenangkan hati kami untuk kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Urapi setiap pelayan Tuhan yang melayani di bawah urapan Roh Kudus-Mu. Bekerjalah Engkau Tuhan. Kami percaya kami datang tidak sama seperti kami pulang. Kami boleh rasakan kebaikan Tuhan itu. Bekerjalah Engkau Tuhan di ibadah kami. Pertengahan Engkau tolong Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu. Urapi dengan hadirat Allah. Kami rindu kehadiran Tuhan. Boleh ada di tempat ini memberkati kami semua. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Sebab kami tahu hanya Tuhan yang layak kami agungkan dan kami tinggikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Haleluya, kami dikasih Tuhan. Bersuka cita pagi hari ini. Yes. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Yang sudah siap memuji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat pujian. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan. The eyes of my heart, Lord. Yes. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see. I want to see you. Katakan open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see. I want to see you. To see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. I want to see. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita katakan lagi. The eyes of my heart, open, open the eyes of my heart. I want to see you.
see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Katakan holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. See you high and lifted up, Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing. Sekali lagi sama-sama katakan to see you. high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, Sama-sama katakan to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. katakan holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. 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 Terima kasih Bapa. Kami mau memuji meninggikan namamu Tuhan pagi hari ini. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord Mari has jemaat Tuhan made. sama-sama kita katakan. I will rejoice, I will rejoice and be glad in Him, and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in Him. This is the day, this is the day that the Lord. Sama-sama kita katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita, Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. lagi sama-sama katakan hari ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini Sama-sama katakan lebih harinya sungguh lagi. Hari ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Katakan hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
Tuhan. Saudara percaya kita telah dimenangkan? Amin. Yuk saya mau dengar tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sebab dialah, dia Yesus yang telah bangkit dan dia naik. Hari ini kita peringati kenaikan Tuhan. Kita telah dimenangkan oleh karena Yesus. Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Woo. Oh Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian Yesus bangkit dan Yesus hidup. Haleluya. Yesus hidup, naik ke surga, duduk di tahta Allah Bapa. Oh Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus hidup. Amin. Nyatakan kuasanya, bebaskan ku. Sekali katakan Yesus bangkit, Yesus bangkit. Ya, dia hidup, Yesus hidup. Amin. Naik ke surga, duduk di tahta Allah Bapa. Oh, Yesus bangkit, oh Yesus hidup, Yesus hidup. Nyatakan kuasanya, bebaskan ku. Dengan iman katakan, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku bebas, ku telah bebas, bebas. Amin. Tinggal di dalamku. Karena Yesus lagu anak raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, duduk di tahta Allah Bapa. Dia bangkit, Yesus bangkit, Yesus, oh Yesus hidup. Amin. Nyatakan kuasanya, bebaskan ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Terima kasih Tuhan. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Karena Yesus lagu anak raja.
Tuhan. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalam Tinggal di dalamku. karena Yesuslah aku anak raja. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku karena Yesuslah aku anak raja. Karena Yesus, Karena Yesuslah aku anak dengan iman, karena siapa? Karena Yesuslah aku anak raja. Haleluya. Ada sukacita saudara. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, kami menang karena Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Boleh sambil beri tepuk tanganmu yang terbaik buat Tuhan. Oh. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala Amin. setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Oh Yesus. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus. Roh Kudus turun. Oh haleluya Yesus. Kami mau bernyanyi hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya, Haleluya. ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Amin. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku ciptaan baru. Sekarang ku adalah ciptaan baru. Dan ku Terima hidup kasih, dalam Tuhan. keselamatannya. Tak ada kutuk menimpa puji Tuhan. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Oh sekarang ku adalah ciptaan baru.
Haleluya, oke? Siap? Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini. One, two, one, two, three. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi katakan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Oke. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji. Come on, sama-sama katakan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan, segala pengagungan, dan biar Dia menjadi pusat di tengah-tengah penyembahan kita kepadanya. Amin. Haleluya Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Buat sukacita, buat damai sejahtera yang Kau beri di dalam hidup kami Tuhan. Buat semua kemenangan demi kemenangan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami boleh rasakan itu Tuhan bersama dengan Tuhan yang memegang kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya lagi suka lagu ini saudara. Karena lagu ini mengingatkan saya bahwa sekalipun masalah kita belum selesai, Tuhan gak akan ambil masalah itu. Tuhan akan percayakan kita melalui masalah itu bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Apakah masih ada harapan Kadang kita mempertanyakan apa masih ada harapan. melewati tangisan, rasa sesak di dada. Tapi aku percaya Tuhan, imanku berkata, Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau ada di samping. asal Kau di sampingku. Makasih Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, Percaya Tuhan. tetap percaya rencanamu terindah. Kasih pribadimu takkan pernah berubah. kasih Tuhan. Iman
Tuhan. Imanku berkata, Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau lebih sungguh lagi katakan pujian ini. kuasa Dia yang memegang kuasa atas hidup kita. Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku, walaupun masalahku masih ada, Ya Tuhan, tetap percaya percaya rencanamu. bahwa rencanamu adalah rencana dan rancangan damai sejahtera Tuhan. Takkan pernah berubah. Kau tak pernah berubah. Iman yang aku benam pada, Sekali katakan walaupun gunung itu tak berpindah, Haleluya Yesus. Mau terus percaya Tuhan. sekalipun Kami tak takut Tuhan, sebab Engkau ada di samping kami. walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Amin. Pribadimu takkan pernah Terima kasih Tuhan, berubah. Engkau tak pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, hanya Kau harapan kami, kiriman kami kepadamu Yesus. Kami bersyukur. Dengan kasih Kristus saya minta kesediaan Ibu Apik untuk bawa kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat segala pengorbanan-Mu yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk kenaikan yang Kau beri di dalam kehidupan kami, sehingga kuasa Roh Kudus itu tercurah di dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus bekerja menuntun hidup kami Bapa. Kami tidak mampu Tuhan. Oleh sebab itu kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Engkau Bapa tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang bekerja terus di dalam kehidupan kami. Menegur, membentuk iman percaya kami Bapa. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Kami tahu kami jauh daripada Engkau Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami berserah penuh kepadamu, kuasa-Mu lah yang menuntun hidup kami. Lewat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar dan akan kami dengar dan kami terima. Itulah kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Kami boleh tetap kuat di dalam Engkau, tapi boleh tetap setia di dalam Engkau, karena Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Itulah menjadi makanan di dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam tubuh, jiwa dan roh kami Bapa. Memberikan kami kekuatan yang
baru Tuhan. Menegur Tuhan iman kami, menegur kesalahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya hamba-Mu tulang Kau urapi Tuhan. Urapan kuasa Allah yang bekerja. Kau memberi pesan Tuhan di dalam ibadah kami. Apa yang Kau inginkan Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami. Itu yang kami lakukan Bapa, dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami sementara akan memberikan persembahan yang berasal daripada-Mu Bapa. Sucikan dan kuduskan untuk memperluas kerajaan-Mu, dan Engkau sudah memberkatinya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita akan meletakkan korban persembahan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bagi yang bertugas bawakan persembahan. Selamat memberi. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan. Kendali goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan. Kendali goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung Mudah-mudahan batu bagi di Bapak Gembala bawakan firman Tuhan. di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Ini pujian ke Tuhan. Baik, silakan duduk para pelayan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, di tengah kita ada seorang saudara yang ingin membagi sebuah kesaksian, sebuah pengalaman hidup yang dia sudah rasakan, dia sudah alami, dan mungkin dengan kesaksian ini dia bisa memberikan kekuatan bagi kita semua yang bisa mendengar. Nanti siapa dia, nama, kesaksian, dijelaskan nanti di dalam kesaksiannya. Kepada Saudara Matthew kami berikan kesempatan. Di sini. Hah? Nggak apa-apa sini. Shalom. Selamat pagi ya. Sebelum saya mulai kesaksian saya cuma mau nanya dulu sama Bapak Ibu. Pernah nggak kalian punya masalah yang benar-benar sampai kalian berpikir Tuhan itu nggak ada? Ada ya, ada satu momen ya, itu manusiawi kalau buat saya. Oke, saya kenalin diri dulu saya. Nama saya Yosep. Ini saya diundang dan terima kasih untuk diundang untuk cerita tentang kesaksian saya. Sebelumnya saya pengen ngomong dulu, kalau kalian dengar kata penyakit kanker, di pikiran kalian apa? Mati ya. Pertama mati, kedua gak punya harapan, ketiga gak guna. Banyak mungkin di luar sana orang berpikir seperti itu. Oke, saya langsung masuk aja. Gini, boleh di next, sorry. Nah, pas November 2022, itu saya didiagnosa kanker nasofaring stadium 4. Waktu itu baru sebulan dari saya ulang tahun, tiba-tiba dapat
hadiah dari rumah sakit, saya kena kanker. Mungkin kalau Bapak Ibu sendiri sering denger kan kanker katanya mati, nggak guna, harapan hidupnya jelek gitu ya. Nah, mungkin ceritanya agak sedikit ini lucu sih. Karena emang dibilang dokter itu cuma kasih dua jalan hidup. Kalau nggak lumpuh, mati. Kalau kalian dengar itu rasanya gimana? Hancur, bener ya? Hidup hancur. Dan mungkin pas saat itu kalian juga akan berpikir, Tuhan ada gak sih? Bener ya? Di saat udah gak ada harapan lagi itu, pasti akan bilang apa? Tuhan ada gak sih beneran? Oke, boleh di next. Nah, saya belajar bersaksi itu gak ada bukti. Kenapa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan, bener ya? Ini data klinis saya sendiri, jadi saya nggak bercanda, saya nggak membuat ini kelihatan terlalu wow gitu, enggak. Saya ngomong apa adanya, saya berani bilang ini yang terjadi sama saya. Jadi kalau mungkin bisa dibaca, massa yang menangkap FDG pada nasofaring ukuran 2 kali 4,3 cm, berarti kalau cara awamnya ya, di dalam kepala saya itu ada tumor sebesar bola pingpong gitu ya. Sebesar bola pingpong itu ngarahnya mau ke otak. Makanya kenapa, mungkin nggak tahu ya, saya nggak tahu di sini ada dokter apa enggak. Makanya kenapa dokter itu bilang saya kalau nggak lumpuh ya mati. Karena udah ngarah ke batang otak. Jadi batang otak itu istilahnya kayak kabel lah. Kalau kabel di dalam putus ya udah, gitu. Boleh di next. Nah, jadi saya juga ya namanya berusaha. Saya juga jalanin pengobatan dulu. Meskipun dokter nggak kasih nggak kasih harapan, jujur aja. Nggak dikasih harapan, tapi dicoba dulu ya Pak. Di saat itu kalian mungkin masih akan berpikir, Tuhan ada nggak sih? Ya, waktu itu sebenarnya saya cuma bisa ngomong kayak gini. Saya nantangin Tuhan waktu itu, karena ngerasa udah nggak ada harapan. Nggak ada harapan, nggak ada yang namanya, wah kayaknya Tuhan nggak ada nih. Padahal saya dari kecil, saya pelayanan di gereja. Saya ke gereja, saya nggak buat yang aneh-aneh, tapi kok Tuhan kasih saya kayak begini? Saya marah. Manusiawi ya kalau marah ya. Kita masih manusia gitu loh. Tapi waktu itu saya nantangin Tuhan sendiri. Saya nantangin bener-bener ya istilahnya udah nothing tulus lah gitu ya buat ini. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan lu beneran ada gak sih? Lu beneran ada gak? Kalau lu beneran ada, gue minta gue bersih dari kanker sebersih-bersihnya. Kalau lu beneran ada ya, saya bilang kayak gitu sama Tuhan. Kalau lu beneran ada, pertama gue bakal bilang ke orang-orang lu ada. Saya ngomong sama Tuhan begitu. Kedua, bakal ngelayanin buat orang-orang yang kena kanker. Itu bener-bener ya bisa dibilang nazar lah sama Tuhan lah. Boleh next. Nah, saya dibilangin sama satu orang di gereja saya, pendeta bilang gini, umur itu bukan di tangan kita, bukan di tangan manusia, tapi di tangan Tuhan, benar ya? Di tangan Tuhan bilangnya apa? Kalau Tuhan izinkan kita tetap hidup, pasti hidup. Tapi kalau Tuhan izinkan udah selesai. Seperti itu. Ya, karena waktu itu bener-bener situasinya kayak udahlah, gak ada harapan gitu. Tapi ditegur kayak gini, saya minta ampun sama Tuhan. Karena apa, saya juga nantangin Tuhan secara gak langsung gitu ya. Saya ego lah, ada ego tersendiri karena ya saya merasa udah pelayanan, saya merasa udah hidup bener, tapi kok Tuhan kasih saya kayak begini gitu loh. Saya marah pasti. Boleh dilanjut? Nah, jadi waktu itu saya ngejalanin pengobatan 4 kali kemo dan 33 kali radioterapi. Mungkin yang pengobatan kanker itu ya, kalau bisa dibilang itu salah satu pengobatan paling gak enak. Ya, paling gak enak. Kenapa? Lo kalau misalnya kena flu dikasih paracetamol atau dikasih ibuprofen biasanya udah lebih baik, udah gak ngeluh sakit. Lo dikasih obat kemo bakal teriak-teriak. Kenapa? Diare, lemas, makan susah, bisa pusing, lemes, segala macem. Itu pengobatan paling gak enak. Jadi saya cuma berharap buat
jangan pada ngerasain ini, gak enak sumpah. Jadi jaga kesehatan ya. Jadi pernah satu momen juga saya nggak bisa gerak sama sekali di kemo keempat. Tapi ya perjalanan kayaknya berat ya. Kalau kayak gini berat. Tapi saya tetap bilang sama Tuhan, Tuhan kalau lu ada tunjukin bener-bener lu ada. Boleh di next. Nah ini pas momen saya bener-bener gak bisa gerak, saya makan disuapin doang. Saya makan disuapin karena apa? Tangan gak bisa gerak, bener-bener kayak megang HP aja setengah mati gitu kan. Jadi ini makanya saya foto bisa ngeblur karena apa? Pegang HP aja udah gak bisa sebenarnya. Nah tapi ada satu ayat yang bener-bener saya ini ya. Mungkin waktu ingat gak ceritanya yang wanita yang perdarahan megang jubahnya Yesus. Ya kayak begitu dia beriman. Saya akhirnya berusaha tetap beriman meskipun pengobatan berat. Berat ya pengobatan kayak begini berat banget. Boleh di next. Nah saya ngelewatin kemo pertama sampai keempat itu dengan pertolongan Tuhan juga. Saya kemo keempat itu sempat ngedrop juga masuk rumah sakit. Tapi apa Tuhan kasih saya tetap hidup. Saya bener-bener gak lihat gitu loh. Tuhan bener gak sih lu mau kasih gue sembuh? Saya sampai bertanya-tanya, Tuhan lu beneran gak? Ada, masih loh. Saya masih nanya loh, masih ngeyel gitu kan. Boleh di next lagi. Nah ini pas saya radioterapi ini sempat ngedrop lagi. Jadi istilahnya naik turun gitu. Kalau secara manusia ya kita berpikir sebagai manusia, bener gak sih kita ngerasa, Tuhan kayak mau pertanyakan lagi, Tuhan ada gak sih? Pasti ya. Itu manusiawi kalau menurut saya. Jadi saya bukan bilang kalau kita mempertanyakan Tuhan di saat keadaan kayak begini, itu bukan berarti kita gak beriman sama Tuhan. Itu manusiawi, tapi emang harus kita percaya lagi bahwa Tuhan itu beneran ada. Itu saya infeksi bener-bener sampai harus dioperasi lagi. Nah itu kayak mempertanyakan lagi, iya gak sih Tuhan ada? Tapi Tuhan tunjukin bener-bener, boleh di next. Nah 31 Maret ini saya nyelesain radioterapi berat. Ini kalau kalian mau tahu mesin ini mesin paling nyebelin. Kenapa? Tiap hari lu harus datang bunyinya berisik, ada bau kayak kebakar kadang-kadang. Dan karena saya radiasinya di kepala leher, itu efek di saya itu gak bisa makan. Karena apa? Susah nelen, rasa makanan gak ada, air liur gak ada, terus batuk, radang. Nah coba kalian pikir yang mungkin biasanya pulang gereja kok pengen makan bakmi, pulang gereja kok pengen makan nasi campur. Gak ada rasa, jadi lu makan kayak kertas. Minum air itu rasanya kayak besi. Jadi ya jangan sampai kalian ngerasain, jangan, serius. Oke, next. Nah, 13 Juni 2023 saya MRI dan ya terima kasih Tuhan. Saya bersih dari kanker dan benar-benar itu clean. Dokter yang ini dokter yang pertama bilang saya, Pak kita berusaha dulu yuk Pak, meskipun emang diagnosisnya berat banget. Dia sendiri kaget, kok bisa sebersih ini? Padahal dalam banyak banyak kasus yang dia tanganin, rata-rata apa? Kok gak relapse, gak bersih, malah nyebar. Tapi Tuhan nunjukin loh, Tuhan tunjukin satu hal yang gak mustahil lah. Gak mustahil kalau apa? Kalau kanker bisa itu sembuh. Mungkin ya saya cuman bisa bilang gini ya, saya bukan bilang saya hebat, tapi di sini yang hebat siapa? Tuhan Yesus. Itu yang saya selalu percayain. Dan ketika itu benar-benar banyak dokter juga kaget ke progres saya. Kok bisa? Kalau mungkin tadi yang lihat dari hasil PET scan awalnya itu ya, dokter-dokter udah pesimis sebenarnya. Jujur di kasus saya itu dokter udah pada pesimis. Karena apa? Karena waktu itu udah hampir ke otak. Oke, boleh di next. Nah ini dan tetap harus ada bukti ya. Kalau buat saya kesaksian itu harus ada bukti. Harus ada benar-benar bukti nyata bahwa apa? Tuhan bekerja. Ini hasil MRI saya dan hasil apa?
total clean. Gak ada masa tumor sama sekali, gak ada. Itu benar-benar Tuhan yang kerja. Melalui apa? Melalui pengobatan, melalui usaha kita. Mungkin kita sering dengar ya di Matius 7 ayat 7 sampai 11 kan ngomongnya gini. Mintalah maka akan diberikan padamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Saya cuman mungkin ini saya bukan bilang saya itu ya. Saya bilang gini, mintalah maka akan diberikan padamu adalah minta dulu sama Tuhan. Kita doa dulu sama Tuhan. Tuhan, saya minta buat ini dong, saya minta buat itu dong. Carilah maka kamu akan mendapat, berarti apa? Kita harus cari, kita harus usaha. Bukan saya cuma mau bilang ke Bapak Ibu, iman itu bukan kita minta-minta sama Tuhan. Maaf, mental orang Kristen yang benar ya, orang yang percaya Tuhan, itu bukan mental pengemis buat saya. Kita harus usaha. Makanya kenapa ada ayat yang bilang, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Tuhan mau kita berusaha, bukan ngemis. Nah, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, apa artinya? Ketika lu udah berusaha, udah minta sama Tuhan, Tuhan kasih. Asal apa? Kita yang mau benar-benar berusaha, kita yakin sama apa yang kita kerjakan bersama Tuhan. Dan ada satu ayat lagi yang sebenarnya saya pegang banget sampai sekarang, gak tahu mungkin Bapak Ibu bisa baca di Ulangan 31 ayat 8. Saya bacain aja ya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Meskipun mungkin kita lihat masalah kita, waduh benar-benar ya nggak bisa ini. Kita nggak bisa berbuat banyak gitu ya. Mungkin hal-hal yang terlihat mustahil buat kita. Tapi di mata Tuhan nggak ada yang mustahil ya. Nggak ada yang mustahil. Boleh di next ya? Nah ini sekarang ya karena saya udah waktu itu janji sama Tuhan, otomatis saya harus tepatin. Bener ya? Saya mulai pelayanan di Rumah Sakit Mandaya. Kalau mungkin Bapak Ibu tahu, saya sebagai koordinator pasien kanker di sana. Tugas saya adalah muatin mereka, kasih tahu mereka bahwa apa? Masih ada harapan. Masih ada kesembuhan untuk orang yang mau percaya sama Tuhan. Tapi mau kesembuhan bagaimana caranya? Usaha dulu, bukan minta-minta ya. Saya ngelakuin ini, saya tepatin janji saya sama Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih. Dan sampai di tahun 2026 ini saya udah mau masuk tahun keempat saya bersih dari kanker. Satu hal yang mungkin gak bisa dicapai banyak orang, tapi dengan Tuhan gak ada yang mustahil. Jadi saya cuma bisa bilang kayak gini buat Bapak Ibu. Ya, ingat Tuhan itu ada. Tuhan bangkit buat nembus kita. Tuhan itu gak pernah ninggalin kita. Tuhan ada dan Tuhan selalu dengerin kalian. Tuhan itu cuma sejauh doa loh sebenarnya loh. Tapi kadang-kadang kita gak mau cari Tuhan. Kita cuma ngeluh. Tapi kita harus ingat Tuhan itu ada. Saya udah ngalamin sendiri pengalaman saya sama Tuhan. Saya bukan pembicara yang gimana, pendeta atau gimana. Tapi saya ngalamin sendiri jamahan Tuhan. Saya ngerasain sendiri apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Ketika sakit kayak gini, kerjaan saya tetap jalan segala macam. Sekarang mungkin yang tadi dibilang katanya kanker gak punya masa depan segala macam. Nih saya masih berdiri di sini, kaki saya masih napak ya, belum melayang ya. Kalau melayang baru mungkin udah tinggal roh doang gitu kan. Dan saya cuma bisa bilang apa? Tuhan ada. Tuhan ada dan emang yang kita imanin itu adalah Tuhan yang benar. Ya, oke, next terakhir. Nah, jadi ya mungkin banyak yang bilang kayak kalau udah sakit kayak gini lu gak bisa apa-apa, lu jadi orang yang itu. Enggak, saya masih bisa olahraga, saya masih bisa pelayanan segala macam dan saya kembali lagi normal. Mungkin ya banyak yang bilang habis sembuh dari kanker lu gak akan jadi apa-apa. Enggak, saya patahkan itu semua bersama Tuhan. Di next terakhir. Mungkin saya cuma bisa bilang gini,
ingat Tuhan ada, dan saya cuma bilang buat orang-orang yang mungkin kena kanker atau gimana, saya cuma bisa bilang kanker bukan akhir segalanya loh. Ada Tuhan yang sanggup melepaskan itu semua, sanggup memulihkan, asal apa? Percaya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu udah dikasih kesempatan bicara. Saya berharap Tuhan bisa memberkati kalian, bisa menyertai kalian. Mungkin kalian punya masalah, mungkin kalian punya problem, atau ya kalian sampai berpikir gitu loh. Kok Tuhan gak tolong gue ya? Ingat, usaha dulu. Saya udah ngalamin yang di jurang kematian, saya udah ngalamin hal pos yang udah deket banget sama kematian, tapi Tuhan nyelamatin saya di detik-detik terakhir gitu loh. Ya, percayalah Tuhan itu ada. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sudah ada banyak sekali orang yang sudah diberi kekuatan sama Saudara Matthew, kita manggilnya Matthew, saudara. Bahkan lewat Instagram, lewat TikTok, lewat sosial media, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang bilang, kami datang ke Mendaya ini karena lihat kesaksiannya Saudara Matthew gitu, saudara. Makanya ada yang Penang bisa pindah ke sini, soalnya di rumah sakit mana pindah ke sini. Beberapa Anda gak sempat pindah karena sudah pindahnya ke alam baka, saudara ya. Tapi kami percaya apa yang Matthew sudah bisa buat dan Tuhan percayakan dalam hidupnya itu bisa menjadi berkat buat kita semua. Sukses Matthew, ada jalan Tuhan buat hidup kamu. Dan Tuhan tahu bagaimana memakai seseorang menurut kapasitasnya dan menurut kasih karunia Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam berita firman Tuhan. Mari saya ajak saudara membuka Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-10, ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Kisah Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-12. 10 sampai 12. Kisah Rasul 1 ayat 10 sampai 12. Ketika, saya baca langsung ya saudara. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik itu. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai kamu, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga, ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya tidak bicara panjang. Hari ini juga saya tidak bicara Tuhan kenapa dia naik ke sorga, untuk apa. Kita udah tahu secara garis besar Tuhan naik ke sorga nyiapin tempat buat kita. Naik ke sorga supaya Roh Kudus turun atas kita. Naik ke sorga sebagai pembuktian bahwa pekerjaan penyelamatan yang dia kerjakan sudah selesai. Tapi saya mau khotbah hari ini, mungkin ini pernah tersinggung di beberapa khotbah yang lalu. Tetapi saya ingin memperkuat pengertian di sini. Bapak Ibu perhatikan ayat 12, kita tahan sini dulu. Maka kembalilah rasul-rasul itu. Kembali dari mana itu? Kembali dari tempat mereka menyaksikan Yesus terangkat ke sorga. Oke? Ke tempat itu, ke Yerusalem. Dari bukit yang disebut apa? Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Nah, mereka kembali dari mana? Dari tempat mereka terangkat, Yesus terangkat. Dan tempat Yesus terangkat itu adalah di Bukit Zaitun. Pernah saya ceritakan ini. Di mana? Di Bukit Zaitun. Jadi Yesus terangkat ke Bukit Zaitun. Saudara rekam ini dengan tenang. Yesus terangkat di Bukit Zaitun. Mari kita tanya, Tuhan kenapa engkau enggak mulai terangkat ke sorga di bait Allah? Bukankah di bait Allah jauh ada lebih banyak orang-orang yang mesti paham tentang kenaikan Tuhan. Imam besar, imam-imam, para ahli-ahli Taurat, mereka harus mengerti tentang Tuhan yang terangkat, saudara. Kenapa Tuhan memilih Bukit Zaitun? Kenapa Tuhan tidak terangkat di tempat yang lain atau di Bethlehem? Menurut saya Bethlehem tempat di mana dia dari sorga datang ke dunia, di Bethlehem nyangkutnya.
Kenapa dia nggak pindah di tempat itu di Bethlehem? Karena dari sana dia datang, dari sana pun dia pergi. Kenapa dia nggak naik dari Nazaret? Karena dia dikenal sebagai Yesus itu orang Nazaret. Di atas kayu salibnya ditulis INRI, Yesus Nazarenus Rex Iudea. Dia orang Nazaret, raja Yahudi. Kenapa dia nggak naik dari Nazaret? Nah ini pertanyaan, apakah Tuhan punya tujuan tertentu untuk naik ke sorga dari Bukit Zaitun? Nah ini pertanyaan ini yang kita mau bahas. Jadi kita mau cari pengertian tentang kenaikan. Pengertian rohani dari peristiwa kenaikan Tuhan menyangkut dengan Bukit Zaitun. Jadi ada alasan apa Bapak Ibu Saudara Yesus itu naik ke sorga dari Bukit Zaitun. Secara teologis tentu ini ada maknanya. Karena Tuhan tidak pernah bekerja tanpa tujuan. Tuhan selalu bekerja ada maksud. Ketika Tuhan memilih seseorang selalu punya maksud. Tuhan gak pernah kerja sembarangan, bahkan apalagi bekerja tanpa prospek ke depan. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, bagi saya melihat Bukit Zaitun ini adalah sebuah tempat yang spektakuler. Tempat di mana Allah menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya. Mungkin selama ini saudara hanya tidak pernah mendengar tempat-tempat hebat. Apalagi mendengar Bukit Zaitun, apa yang hebat di situ. Saudara mungkin dengar tempat apa? Kolam Bethesda. Apalagi tempat-tempat yang hebat. Kana, di mana Tuhan Yesus bikin mujizat yang besar. Tapi di Zaitun ada apa? Tapi menurut saya ketika Tuhan terangkat ke sorga dari Bukit Zaitun adalah tempat spektakuler. Tempat dia menyatakan mujizat, kuasa, dan kemuliaannya. Apa kemuliaannya? Karena ada dua peristiwa besar yang akan terjadi yang tidak mungkin sama kejadiannya di sepanjang masa Bible menulis sebuah kisah. Pertama, Yesus terangkat di Bukit Zaitun. Tidak ada orang yang bisa terangkat ke sorga dengan disaksikan secara kasat mata. Ada cerita tentang di perjanjian lama ada orang terangkat ke sorga tapi tidak disaksikan dengan mata. Tapi Yesus dia pergi disaksikan dengan mata telanjang oleh semua orang pada hari itu. Dan Yesus pun akan datang di tempat yang sama di Bukit Zaitun, saudara. Dengan apa? Disaksikan dengan mata telanjang. Bagi saya Bapak Ibu, kenaikan Tuhan dan kedatangan Tuhan itu suatu peristiwa yang hebat, yang besar. Suatu peristiwa yang akbar Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kita tahu ada 5 nubuatan besar di dalam Alkitab. Dan 4 sudah terjadi. Pertama apa? 5 nubuatan tentang Yesus. Apa? Ada yang tahu? Dia lahir, akan lahir bagimu seorang raja. Lahir, nubuatan terjadi, udah tergenapi. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga hari ini kita rayakan. Dan yang kelima apa? Dia datang kembali, udah terjadi belum? Belum datang. Nah ini peristiwa akbar yang dinubuat Alkitab yang sedang kita tunggu. Dan itu kejadiannya harus terjadi di Bukit Zaitun. Ada ayat pendukung yang ingin saya bacakan sama saudara. Sakaria 14 ayat 4. Kitab Sakaria ada kitab yang mengisahkan tentang bagaimana Tuhan akan datang kembali. Ayat 4 saja yang kita baca, nanti saudara bisa belajar ayat Sakaria pasal 14 ini di rumah. Ayat 4 bunyinya begini. Pasal 14 ayat 4. Kisah Zakaria. Ya. Pada waktu itu kakinya, bisa Sakaria 14. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Kaki siapa itu? Kaki Tuhan yang terletak di depan Yerusalem. Sebentar Yerusalem ini Anda simpan karena ini akan saya bahas juga. Di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah 2 dari timur ke barat. Sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar dan seterusnya. Saudara ini kedatangan Tuhan untuk mengalahkan penguasa kuasa kegelapan hari itu. Dan dia datang dari sorga. Dia datang di Bukit Zaitun. Jadi ini sebuah peristiwa oleh Alkitab menyatakan. Peristiwa yang besar, peristiwa yang hebat, dan peristiwa yang luar biasa. Nah secara aplikasinya Bapak Ibu Saudara saya mau katakan. Saya ingin saudara menyimpan ini berburu pendahuluan. Saudara saya ingin katakan bahwa kita akan jadi Bukit Zaitunnya Tuhan. Di mana apa? Di mana Tuhan akan nyatakan mujizat dan kuasanya dalam hidup kita. Karena Bukit Zaitun pernah, saya katakan tadi, tempat Allah menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Bukit Zaitun itu harus jadi kita. Kenapa? Karena gereja Tuhan suka digambarkan dengan banyak hal dalam Alkitab. Misalnya, gereja Tuhan bisa digambarkan sebagai apa? Mempelai Kristus. Sebagai mempelai.
Gereja Tuhan, orang percaya bisa digambarkan sebagai apa? Kebun anggur, banyak sekali. Gereja Tuhan sebagai apa? Banyak sekali Alkitab. Orang-orang percaya itu digambarkan sebagai apa? Nah, hari ini saya mau katakan, gereja Tuhan itu adalah Bukit Zaitun. Hari ini kita mau tanamkan di hati kita bahwa hidup kita adalah Bukit Zaitun di mana Tuhan akan menyatakan mujizat dan kuasanya yang besar dalam kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hal-hal apa yang perlu kita tahu secara teologis di dalam Alkitab tentang Bukit Zaitun ini? Saya mencatat yang pertama, saudara, bahwa Bukit Zaitun itu berdekatan tadi dengan Yerusalem. Saya ingin membaca ayat yang kita baca ini dalam Alkitab terjemahan lain, Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Bahasa terjemahan yang lain di Alkitab. Oke, saya ayat 12-nya. Oke, saya bacakan ya. Bahasa Indonesia masa kini bunyinya begini. Kemudian rasul-rasul itu kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun. Perhatikan yang bagian B-nya. Bukit itu terletak kira-kira 1 kilometer jauhnya dari Yerusalem. Jadi bukit itu yang ayat 12 tadi, ayat pokok bisa pindah ke ayat 12. Itu menurut Alkitab bahasa Indonesia masa kini memakai angka jaraknya, saudara. Yang kedua, firman Allah yang hidup. Pada waktu itu mereka berada di Bukit Zaitun, maka berjalanlah mereka pulang ke Yerusalem yang kira-kira 0,5 kilometer jauhnya. Jadi lebih dekat lagi. Menurut penjelasan Alkitab firman Allah yang hidup. Nah, itu dua saja karena ada Alkitab yang lain juga menyatakan jarak tertentu. Nah, Bapak Ibu Saudara, berarti dari Bukit Zaitun ke Yerusalem itu jaraknya dekat. Dan yang luar biasa diteliti bahwa Bukit Zaitun itu adalah bukit yang berhadapan langsung. Kiblatnya adalah Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Kiblatnya adalah apa? Yerusalem. Kalau Bukit Zaitun itu gambaran kita orang percaya. Gimana Tuhan mau berbuat sesuatu dalam kehidupan kita? Saudara, hidup kita harus punya apa? Kiblat. Punya apa tuh kiblat, saudara? Arah. Kalau orang, saudara kita Muslim berdoa, itu kalau doanya harus menurut apa? Kiblat. Ada arahnya. Saya percaya mungkin kenapa itu diingat-ingatkan supaya tidak salah. Berarti kalau doa salah kiblat, tidak nyampe doanya. Benar gak saudara? Nah, kiblat orang Kristen apa? Kalau kita nggak ditentukan arah kiblatnya apa kiblat kita? Kiblat kita itu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di Alkitab Perjanjian Lama, seorang tokoh yang terkenal namanya Daniel. Daniel itu rela menghadapi lubang singa, taruhan nyawa hanya mempertahankan kiblat, saudara. Alkitab catat 3 kali sehari dia berdoa dengan tingkap itu jendela kamar yang terbuka mengarah kiblat Yerusalem. Saudara, begitu jauh Daniel di tanah jajahan di Babelonia, tapi dia mengarahkan doanya ke Yerusalem. Saudara, kiblat kita siapa? Kiblat kita sekarang adalah Tuhan. Tuhan bilang kalau kamu minta doa, mintalah dalam namaku. Kiblat kita apa? Kiblat kita Tuhan. Saudara mau jadi Bukit Zaitun yang mengalami kemuliaan Tuhan, saudara harus perbaikin pertama kiblat kita, saudara. Saudara, saya nggak ngerti, saudara. Saya nggak tahu apakah saudara datang gereja kiblatmu benar, saudara. Apakah saudara datang berdoa tuh kiblatmu benar atau tidak benar, saudara? Datang gereja itu harus cari apa? Cari kiblat yang benar, dan kiblat benar itu adalah siapa? Tuhan. Kalau kita datang gereja cari yang lain, cari manusia, kita bisa kecewa. Karena kita memang sudah ditakdirkan untuk tidak pernah sama hidup kita. Kita kemungkinan bersinggungan itu cepat sekali terjadi. Saudara, makanya kalau orang kiblatnya benar ke Tuhan, dia mau tersinggung dengan siapapun, konflik dengan siapapun, dia nggak akan pernah berubah pengiringannya ke Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara perbaiki cara kita, kiblat kita yang benar di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara kalau pelayanan juga mencari hadirat Tuhan, mencari kemuliaan Tuhan. Boleh bilang amin saudara?
Jadikan saudara Bukit Zaitun yang luar biasa. Bukit Zaitun yang kalau saudara pelayanan, mau di gereja besar, gereja kecil saudara. Saya memang melayani untuk Tuhan. Bukan melayani untuk manusia. Saya dapat jabatan apapun saya mengerjakan buat Tuhan. Buat manusia. Saudara, kenapa mujizat Tuhan tidak sampai terjadi hal besar? Karena kita masih berurusan dengan hati kita yang selalu salah kiblat, salah arah, saudara. Tapi saya percaya kalau engkau tahu jadi Bukit Zaitun, bukit bisa berubah nggak? Nggak bisa berubah, tetap di situ. Kenapa Tuhan disebut gunung batu? Batu karang, karena batu karang itu teguh, nggak pernah berubah, pendiriannya tetap. Kita mau jadi Bukit Zaitun, di mana apa? Dalam pengiringan kepada Tuhan, kita cuma mencari Tuhan kok, bukan mencari hal-hal yang lain. Bapak Ibu Saudara, amin. Dan saya percaya mujizat demi mujizat akan datang dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca Lukas pasal 22. Lukas pasal 22. Ayat 39 sampai 46. Saya baca perlahan, saudara dengar baik. Lukas 32 ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju. Kemana? Kemana dia pergi? Bukit Zaitun. Ada ayat Alkitab yang lain bilang kalau siang dia mengajar di Bait Allah. Kalau malam dia pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Saya baca terus. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu di Bukit Zaitun, dia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ini jarang sekali tersinggung ini saudara. Karena kita hanya lihat fokus di sini tokohnya Yesus di Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun, atau tepatnya kalau judulnya ada, bisa lihat judul ayat 30-20 ini. Apa judulnya? Getsemani. Jadi ini Taman Getsemani. Ada di mana? Di Bukit Zaitun. Kalau kita cerita tentang Getsemani, kita hanya fokus kepada apa? Sosok Yesus karena dia memang tokoh utama. Tapi saudara, jarang sekali orang melihat hal ini. Perhatikan ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk sama-sama 23. Memberi kekuatan kepadanya. Seorang Yesus diberi kekuatan oleh malaikat. Saudara nggak usah takut berseru ke Tuhan. Karena Tuhan pun dalam pergumulannya, Yesus pun dalam pergumulannya butuh kekuatan dari sorga. Apalagi kita Bapak Ibu Saudara, siapa kita? Yesus tahu dia bisa menang dari pergumulan ini. Tapi kita nggak pernah tahu hidup kita. Makanya kalau kita nggak pernah tahu, kehilangan fokus mencari siapa penolong kita sesungguhnya, kita akan kebablasan, salah arah dan kehilangan segala sesuatu yang berarti dalam kehidupan kita. Jadi malaikat aja turun untuk menolong dia. Ayat 44. Ia sangat ketakutan. Ada yang ketakutan sini? Banyak lah. Mungkin bukan cuma Matthew, bukan cuma ibu pendeta. Saudara mungkin ada ketakutan yang tersendiri. Yang mungkin orang lain gak tahu. Ada ketakutan. Dan Yesus juga takut. Jadi kalau engkau takut dan tinggalin Tuhan. Tuhan bilang aku juga takut. Kenapa Tuhan perlu takut? Karena Tuhan mau memikul ketakutan kita. Untuk dia ganti dengan apa? Dengan kepastian dari Tuhan. Ia sangat ketakutan. Makin sungguh-sungguh berdoa. Peluknya menjadi seperti apa? Titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini secara psikologis ini menunjukkan bahwa dia sampai berdoa begini karena tekanan jiwanya begitu berat. Nggak ada saya pernah dengar manusia yang pernah tertekan jiwanya sampai mengeluarkan titik-titik darah di dalam pelunya. Ini suatu tekanan yang begitu besar. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali ke murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini peristiwa di mana? Bukit
Zaitun. Di Bukit Zaitun kita belajar. Anda menjadi gereja, jadi Bukit Zaitun. Untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah kasih contoh. Bukit Zaitun itu lebih khusus disebut Taman Getsemani. Tahu arti Getsemani? Getsemani itu terbagi dari dua kata. Get dan Samayan. Getsemani. Get dan Samian. Sudah nggak salah ya. Get itu artinya diperas. Samian itu artinya minyak. Jadi Getsemani artinya minyak yang diperas. Diterjemahkan lebih detail lagi itu menjadi minyak zaitun yang diperas. Kenapa minyak zaitun? Karena ternyata Taman Getsemani itu banyak tumbuh pohon zaitun, di mana buahnya dijadikan minyak. Bagaimana menghasilkan minyak zaitun? Buah zaitun itu harus diperas. Kata lain arti get itu atau GAT tulisannya itu disebut apa? Digiling saudara. Jadi ada sebuah penggilingan yang diputar terus itu buah sampai dia hancur, sampai dia keluarkan minyak. Dan minyak itu dipakai di mana? Di bait Allah. Sebagai lentera, sebagai kaki dian. Menyala dari buah zaitun. Itu Getsemani. Jadi apa yang kita belajar dari Bukit Zaitun? Bukit Zaitun itu adalah sesuatu yang diperas. Sesuatu yang yang ditekan begitu kuat saudara. Saudara, kadang kita tidak mengerti kalau Anda punya hidup sedang diperas. Itu tadi makanya Matthew bilang. Beberapa banyak orang bilang gak ada Tuhan. Karena dia hanya sampai diperas. Gak ngerti saudara. Padahal Tuhan punya tujuan akhir dari kehidupan kita. Tapi dimulai dengan apa? Hidup kita diperas. Apa tujuan akhir Tuhan buat hidup kita? Dia mau kita keluarkan minyak. Haleluya. Minyak di Alkitab gambaran apa? Minyak di Alkitab gambaran apa? Roh Kudus gambaran apa? Apalagi? Banyak kan kalau ilustrasi, kalau tipologi kan itu harus ada banyak arti bisa diartikan menurut konteks khotbah. Apa? Minyak. Roh Kudus. Apalagi? Minyak artinya apa? Pengurapan. Apalagi itu minyak? Bicara tentang apa? Kesembuhan. Makanya orang Alkitab bilang, kalau kamu sakit panggillah penatua, oleskan minyak. Minyak bicara apa? Kesembuhan. Minyak bicara apa? Kemuliaan. Saudara, melantik raja pakai minyak saudara. Bapak ibu saudara itu nggak mungkin kita dapat kemuliaan, kesembuhan, apa tadi lagi? Pengurapan. Kalau nggak diperas, itu sebabnya kenapa kita nggak dapat minyaknya? Karena kita mengeluh waktu diperas, saudara. Ini hidup kita. Bukit Zaitun bicara apa? Bicara tentang doa. Di mana waktu Yesus berdoa, dia bukan berdoa karena dapat mobil atau dapat berkat. Dia berdoa kenapa? Karena tanggungannya begitu berat. Tapi Anda tahu, di sini kita belajar. Disinilah Tuhan menaklukkan dirinya. Yesus, saya bilang Yesus. Yesus menaklukkan dirinya untuk taat kepada Tuhan sekalipun berat beban yang harus dilewatin. Itu Getsemani, itu Bukit Zaitun. Bukit Zaitun adalah penaklukan terhadap ego kita. Untuk taat kepada Tuhan. Selama ego kita ke depan, kita gak bisa taat sama Tuhan. Gak peduli status kita siapa. Kalau kita mengedepankan ego kita. Menolak pembentukan yang Tuhan berikan dalam kita. Kita gak akan melihat kemuliaan yang Tuhan bisa nyatakan dalam kita. Bukit Zaitun, bukit kemuliaan saudara. Anda tahu satu hal. Tuhan udah tahu Yerusalem akan hancur kemudian. Sampai sekarang kan. Yerusalem belum dipulihkan sampai hari ini. Sekalipun katanya bait Allah mau dibangun. Tidak mungkin terbangun bait Tuhan sampai hari ini. Menurut saya. Kenapa? Karena Tuhan gak mau kembalikan penyembahan kepada pengorbanan korban keselamatan dari kambing, domba. Yang Tuhan sudah gantikan di kayu salib dengan darahnya. Tuhan gak mungkin Tuhan kembalikan bait Allah dibangun ulang.
Orang Yahudi akan kembali kepada mencari keselamatan lewat darah kambing domba. Tidak mungkin. Makanya hancur. Tapi semua hancur. Apakah Tuhan tidak sedih? Dari bukit yang sama, Bukit Zaitun. Dia berdoa memandang ke Yerusalem. Dan dia menangis atas kehancuran Yerusalem. Itu Bukit Zaitun bicara apa? Bicara kepedulian, saudara. Bicara apa? Bicara sebuah pemulihan hidup, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau mengalami kemuliaan yang besar, kita harus rela jadi Getsemani di Bukit Zaitun. Amin, saudara. Jadi kita jadi Getsemanim, saudara. Jadi minyak yang keluar karena diperas. Engkau enggak akan pernah jadi minyak kalau tidak diperas. Jadi makna rohaninya di sini adalah Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangun ketaatan yang lebih. Jangan pernah mengeluh waktu hidupmu diperas. Tunggu sampai minyak itu keluar. Lalu manfaatnya berguna buat hidup kita. Pemulihan, pengurapan, kesembuhan, kemuliaan jadi dalam kehidupan kita. Amin. Tunggu sampai itu keluar perasaannya dalam kita. Jangan mundur, saudara. Jangan kesenggol dikit, saudara. Kalau saya hubungkan dengan pengertian pertama, kita harus kiblat kita benar, cari Tuhan. Karena kalau kita cari manusia suka kesenggol, apalagi yang hatinya setipis kertas, saudara ya, kena angin sobek, saudara. Kuat kita, Bapak Ibu Saudara, amin. Kuat kita. Karena apa? Karena Tuhan mau berkati kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau berkati kita. Saudara, sekalipun saya bilang gini, saudara jangan pandang manusia. Tetapi saudara juga harus tahu bahwa melihat hamba Tuhan bukan berarti jangan melihat manusia termasuk hamba Tuhan. Bukan berarti saudara tidak harus menilai. Gini Bapak Ibu Saudara, kalau Anda ada di tempat di mana Anda nggak dapat dibangun oleh hamba Tuhan yang kau percaya, cari hamba Tuhan yang bisa membangun saudara. Iya, amin. Kalau Anda cuma dengar khotbah hamba Tuhan yang sendiri khotbah cuma isinya kesaksian sampai amin kesaksian, nggak ada nilainya, saudara. Ya saya nggak bisa khotbah bagus, cuma begini saja saya khotbah. Tapi apa yang saudara bisa tangkap, saudara? Saya jadi Bukit Zaitun hari ini. Padahal banyak kesaksian yang bisa saya saksikan. Kesaksian istri saya juga, kalau saya saksikan bisa 6 jam di mimbar ini, saudara. Bagaimana dia meraung, bagaimana dia menahan kesakitan, saudara. Banyak. Tapi mimbar ada cerita tentang apa? Tentang Tuhan. Tidak ada hal yang lebih penting ketika seorang mau menguraikan firman. Dan itu cerita bukan firman Tuhan. Makanya hari ini saudara dengar. Firman Allah datang kepada saudara. Melalui kebenaran firman Tuhan. Jadilah Bukit Zaitun yang baik di mata Tuhan. Haleluya. Saudara, Bukit Zaitun gambaran tentang Getsemani, hidupmu akan alami kemuliaan dari minyak yang keluar akibat sebuah perasaan yang begitu besar. Yang terakhir, saudara, yang terakhir, ya. Karena tadi dimulai ayat 10 kita baca ayat 8 dan ayat 9. Kita baca ayat 8 dan ayat 9, di ayat pokok kita. Oke. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ini saya tahan dulu. Semua kalimat yang saudara baca ini terjadi pada saat dia mau naik ke surga. Jadi ini di Bukit Zaitun. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini pendelegasian. Waktu Tuhan masih hidup sebagai manusia, dia melayani manusia secara langsung. Sekarang dia naik ke sorga. Bukan sebagai wujud manusia karena kemanusiaan sudah tinggalkan. Dia Allah. Dia sekarang punya sebuah pelayanan tersendiri khusus. Yaitu pelayanan di dalam roh. Makanya dia pergi. Tapi dia bilang akan kuutus orang penolong yang lain. Ini janjinya di Bukit Zaitun. Kamu akan terima kuasa. Yaitu kuasa dari Roh Kudus. Turun atas kamu. Akibatnya apa? Kamu akan jadi saksiku. Saudara lihat, Bukit Zaitun adalah sebuah pernyataan Allah tentang gereja. Gereja harus bersaksi, jangan takut karena Roh Kudus ada bersama gereja. Haleluya. Jangan pernah takut. Apa? Jadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi apa yang
Tuhan pesankan tentang kenaikan Tuhan peristiwa di Bukit Zaitun. Tuhan mau gereja itu tidak hanya sekedar menjadi patung. Tidak berbuat apa-apa. Saudara, kalau Anda pulang pun punya pemahaman bahwa kalau Tuhan naik ke sorga, siapkan sorga buat kita. Tuhan akan berikan Roh Kudus buat kehidupan kita. Tapi kita nggak pernah berbuat, berkarya buat Tuhan. Tuhan nggak suruh kita langsung pergi ke ujung bumi. Tapi Tuhan bilang mulailah dari mana? Dari Yerusalemmu. Saudara, engkau bisa menjadi apa? Saksi. Saksi ini bukan bersaksi. Matthew tadi bersaksi, saudara. Tapi saksi ini yang dimasukkan Tuhan adalah menampakkan Kristus dalam kehidupan kita. Nah sekarang apakah itu ada dalam kita Bapak Ibu Saudara? Nah akhir khotbah saya adalah jadilah Bukit Zaitun yang baik saudara. Amin. Pahamilah bahwa kalau kita jadi Bukit Zaitun ada kemuliaan Tuhan nyata dalam kita. Ada mujizat Tuhan. Asal apa? Asal kita mau menerima proses di peras. Besok-besok kita ketemu dalam satu uraian tentang Yesus pergi menyiapkan tempat buat kita. Kata tempat ini akan kita gali bersama. Karena tempat ini apakah tempat kita atau tempat Tuhan yang dia siapkan. Itu. Jadi PR pengingatkan. Apakah Tuhan pergi ke sorga siapin tempat buat kita atau sebenarnya tempat Tuhan yang dia siapkan. Kalau tempat Tuhan, tempat tinggal yang dia siapkan. Apakah semua tempat disebut tempat tinggal? Itu kita besok bahas. Supaya Anda tahu, Anda disiapin tempat yang apa. Kata tempat dalam terjemahan bahasa Yunani itu apa sebenarnya? Kata tempat tinggal yang sebenarnya. Semua boleh jadi tempat tinggal, tapi tidak semua tempat tinggal layak ditinggali. Bapak Ibu Saudara ya. Kemarin saya bersama Ibu Gembala dibawa sama Stanley untuk lihat Nafa Park yang dia jual. Klaster sendiri ada 40 unit udah laku, tinggal satu rumah contoh. Kami dibawa keliling ke taman, saya waduh. Saudara, bagus banget Nafa Park. Lalu saya datang ke satu rumah contoh, harganya 89 miliar, saudara. Saya cuma terkagum-kagum luar biasa ini. Aduh ada kolam renangnya indah banget saudara. Ini tempat tinggal. Waduh saudara-saudara ya. Mami saya bilang gini, apakah ada orang yang masih bisa beli di 89 miliar? Kami keliling saudara. Kata Stanley, Pak doain biar saya bisa jual minimal 1 unit saja. Itu yang lagi dibangun, lagi diuruk. Ada berapa itu? Ada 30 unit. Dari harga 80 sampai 150 miliar harga rumahnya. Saya bilang ini yang 80 yang paling di deretan itu saya sudah ternganga-nganga. Saya nggak habis pikir yang 150 M itu bagaimana ya. Tapi ada orang aja yang mau beli. Saudara, jangan mimpi. Jauh-jauh, tolong, jangan mimpi. Saya cuma kasih tahu, tidak semua tempat tinggal layak dijadikan tempat tinggal. Ada tempat yang lebih besar yang gak ternilai harganya. Tempat tinggal yang Tuhan siapkan. Saudara harus tahu konsep tempat tinggal mana yang Tuhan mau kasih buat kehidupan kita. Supaya saudara semangat nyari itu. Haleluya. Coba kalau saya bilang, siapa yang paling setia di Obaja nanti dapat yang 150 M di sana. Berebut setia gak? Pasti dong. Cuma saudara gak percaya mana om aja gak ada rumah. Ya saya kan gak ada rumah, ini kan bukan rumah. Ini kan gereja saudara. Saya cuma tinggal di gereja, gak ada rumah saja saudara. Kalau ada yang mau kasih rumah, puji Tuhan. Tapi kalau misalnya siapa yang paling setia di Obaja dapat 150 M. Berebut saudara. Belum waktu doa Anda datang berdoa. Belum mulai kebaktian saudara sudah menyembah. Oh haleluya. Mana om pendeta nih. Lihat dong om pendeta supaya saya dapat. Gimana kalau yang dijanjikan Tuhan itu surga. Tempat Anda belum mengerti kan tempatnya apa saudara. Tuhan bilang tempat di mana aku ada, kamu ada. Jadi kualitas tempat tinggal Tuhan gak pernah beda dengan tempat tinggal kita yang Tuhan mau bawa ke surga. Haleluya, gak beda. Coba kita, udah punya anak sukses, ninggal di rumah anak, tapi kamarnya gak semewah kamar anak kita. Padahal kita orang tuanya. Betul apa benar? Tapi kalau Tuhan bilang tempat aku tinggal, kamu tinggal, sama. Mau? Jadi Getsemani dulu. Jadi Bukit Zaitun dulu di sini. Jadi orang yang punya iman. Betul kadang kami itu bilang,
Aduh, mana Tuhan ada? Enggak ada Tuhan. Tapi saudara, Tuhan tetap hidup dan sudah memberikan bukti kuasa dari mana dia, waktu mana dia hidup dan naik ke surga. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian. Dan saya rindu kita nyanyi lagu pujian, Kau Bapakku yang baik. Saya udah lupa awalnya, tapi cuma haleluya. Kau Bapakku yang baik. Intro dulu. Buka hati saudara-saudara. Kita bilang terima kasih buat Tuhan. Tuhan sudah naik ke sorga, sudah menyelesaikan proses keselamatan dia beri. Dosa apapun yang kau buat Tuhan sudah ampuni. Sudah selesai kata Tuhan. Dan tidak ada kesalahan yang akan dia bawa pulang ke sorga. Semua dia tinggalkan di kayu salib. Dia bilang selesai. Dosa-dosa kita yang kemarin, sekarang, bahkan yang akan datang. Diselesaikan Tuhan di kayu salib. Kalau engkau berdosa besok, Tuhan bilang hanya dengan mulut engkau mengaku. Tuhan pasti akan ampuni kita. Kau Bapa yang mengasihiku, tak tahu pandang bentuk dan rupa. Haleluya. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Tuhan yang mengajariku, Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Ada awan kelabu di hidup saudara. Ada beban yang berat bagi hidup saudara. Pandang Tuhan yang baik. Engkau akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Engkau akan lintasi badai persoalan hidupmu. Dari awal nyanyi lagu ini. Oh, Engkau Bapa yang mengasihi. Yesus baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Oh, haleluya. Ada masalah apa saudara? Semua masalah itu akan menjadi Getsemani buat hidup saudara. Biarkan hidupmu sedang diperas Tuhan hari-hari ini. Tahan saudara, karena Tuhan akan tumpah minyakmu keluar. Minyak kemuliaan, minyak kesembuhan, minyak urapan dalam hidup. Terima kasih Bapa. Bagaikan Raja Wali mengatasi segala pencobaan. Katakan kau Bapa, Bapakku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan. Berjalan sendiri Tuhan, tidak kau biarkan aku sendiri. Karena kami tahu Engkau Allah Bapa yang baik. Kau Bapakku yang baik. Mengerti setiap bahasa tetesan air mata kami Tuhan. Hidup kami banyak tekanan, hidup kami banyak persoalan Tuhan. Tapi kami akan terus berkata, Kau Bapa kami yang baik. Bapakku yang baik. Baik. Ada yang mau dibantu luas jalan musik, kau datang ke depan. Yang mau dibantu berdoakan, kau pemilik Tuhan, kau datang ke depan. Dari awal nyanyi lagu ini dengan iman Bapak Ibu Saudara. Percaya Dia tidak pernah berubah bagi hidup kita. Sekalipun engkau dalam lembah kegelapan, engkau punya kondisi hidup yang tidak stabil, engkau mungkin sedang merasa melarat hidup, tapi percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup saudara. Dia tetap menjadi
Allah yang baik. Bahkan dalam keadaan yang kitanya tidak baik, tetap Dia baik buat hidup kita. Kita gak setia, Dia bilang Dia tetap Allah yang setia kepada kita. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang mengajariku, haleluya, melewati awan yang kelabu. Kau buat ku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang petisan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, melewati awan yang kelabu. Kau buat ku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendiri. Ampuni kami Tuhan. Engkau terlalu baik untuk kehidupan kami yang kadang tidak baik di hadapan-Mu. Kau Bapa-Ku yang baik. Lawat terus kami dengan cinta Tuhan. Kuduskan kami dan kami mau berubah Tuhan, untuk semakin hari setia dan berkenan di hadapan. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik, kau sungguh baik, kau sungguh baik, kau sungguh baik. Engkau sungguh
Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar hidup kami selalu terarah kepadamu Tuhan. Bukan terarah kepada yang lain. Bukan terarah kepada harta dunia ini. Atau hal apapun yang lainnya Tuhan. Tapi kami mengarahkan kiblat iman kami kepada Tuhan. Kami mau terus ada menjadi bukit zaitun yang tidak pernah berubah. Kami berdiri terus teguh menghadap arah Yerusalem di mana Tuhan hidup. Bertakhta. Kami mau membangun iman kami sekalipun kami tertekan, hidup kami diperas, hidup kami Tuhan. Banyak tantangan persoalan, tapi kami akan terus menghadapkan wajah kami kepada Bapa yang baik. Sampai kami tahu hasil perasan ini menghasilkan minyak terbaik buat kami. Dan kami alami kesembuhan, alami kemuliaan, alami urapan. Kami yang berdosa, Tuhan banyak dosa kami. Tapi hari-hari ini kami mau bertahan memandang kepadamu Bapa karena kami rindu urapanmu, rindu kesembuhanmu, rindu minyakmu Tuhan dalam kami. Rindu kemuliaanmu Tuhan terjadi bagi kami. Terima kasih Bapa. Di akhir ibadah ini kami berdoa buat Ibu Gembala, Tuhan terus tolong dia. Tetap berikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera dalam hidupnya. Kami percaya dengan iman dia akan keluarkan minyak zaitun yang hebat dalam hidupnya. Sehingga dia alami kesembuhan, kemuliaan dan urapan Tuhan dalam hidup Ibu Gembala. Terima kasih buat radiasi yang sudah selesai sekalipun berat dia lewatin Tuhan. Sedang menjalani kemo target hari-hari ini Tuhan sampai setahun. Tapi kami tahu ada tangan Tuhan yang kuat akan pegang Ibu Gembala. Tetap sembuhkan dia Tuhan, jamah dia, lingkupi dia dengan kasih sayang-Mu Bapa. Kami tahu dia biji mata-Mu yang Kau pilih dari sekian banyak orang untuk melayani Engkau dan berdiri di hadapan umat. Untuk memberi semangat dan membagi kekuatan firman Bapa. Kami percaya Tuhan tidak akan biarkan dia Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa-doa kami hari-hari ini Tuhan. Berkati Matthew Tuhan, Yosef Matthew yang sudah melayani kami hari ini. Kami tahu Tuhan ada panggilan khusus dalam kehidupannya. Mungkin tidak melalui mimbar tapi dia ada di setiap ruangan-ruangan operasi di mana orang bergumul Tuhan. Di mana orang sedang mengeluh tapi dia hadir memberi semangat dan gairah. Supaya orang tidak mundur Tuhan untuk berjuang. Untuk mencari, mengetok Tuhan. Untuk memanggil nama-Mu Bapa. Jadikan dia berkat Tuhan. Karena siapa saja Tuhan orang yang sedang berjuang dengan kanker Tuhan dia datangin. Mungkin ada orang-orang yang belum kenal Yesus Tuhan. Tapi melalui lawatan dia Tuhan secara pribadi ada banyak orang bisa kenal Tuhan. Berkati dia Tuhan dengan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat yang hadir hari ini. Tuhan lawat dengan cinta kasih Tuhan. Terima kasih kami ada di hari kenaikan Tuhan. Biar kami boleh mendapat kekuatan dan berkat Tuhan mengalir dalam kami. Terima kasih kami berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir. Lawat mereka dengan kasih sayang Tuhan. Kalau mereka sakit sembuhkan Tuhan. Apapun penyakitnya Bapa. Kalau mereka lemah beri kekuatan. Mereka bimbang Kau tetapkan hati iman mereka Tuhan. Kuatkan Bapa. Kami rindu Tuhan. Hanya Engkau yang bisa menggerakkan hati mereka. Yang sudah Tuhan Yesus malas untuk beribadah, hanya Tuhan yang bisa menggerakkan untuk datang beribadah kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan yang hadir hari ini, yang sudah melayani di altar ini, pemain musik Tuhan, worship leader, singer Tuhan, tamborin Allah memberkati dengan kuat kuasa-Mu. Kolektan Tuhan Aser, multimedia, sound system Tuhan Allah memberkati semua dengan kuasa kasih-Mu. Apa yang kami buat hari ini Tuhan pasti balas berkat melimpah Tuhan. Persembahan-persembahan yang kami sudah korbankan Tuhan balaskan berkat berlimpah dalam kami. Dan kami bisa melakukan hal yang lebih baik Tuhan dari apa yang kami dapat dari Tuhan. Terima kasih kami sudah diberkati hari ini dan pulang dengan kekuatan Tuhan. Dengan iman kami percaya kami pulang sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan. Dan kami pulang sebagai orang yang berbeda waktu kami datang Tuhan. Karena ada jamaah dengan
kekuatan dan penghiburan yang sudah kami terima dari Tuhan. Terima kasih Bapa, pulang jemaatmu dalam pertolongan campur tangan Tuhan, jauh dekat yang lagi berkendaraan, sama mereka akan ditolong oleh Tuhan. Dan kami akhirnya Tuhan di akhir ibadah ini kami angkat hati kami dan tangan kami di hadirat Tuhan. Dan jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang tetap setia, taat dari sekarang, besok dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami berdoa kepada Bapa. Haleluya.